dan skala penelitian. Nah, jadi untuk menggunakan yang namanya variabel dan skala penelitian itu lazim digunakan ya ketika Bapak Ibu nanti menyusun tesis atau juga menyusun paper gitu ya. Terlebih apalagi penelitian adalah penelitian kuantitatif gitu ya. Jadi dalam penelitian kuantitatif yaitu menggunakan salah satu cirinya adalah menggunakan variabel. Nah, variabel itu apa gitu kan? Nah, variabel itu sesuatu yang membedakan ya atau yang mengubah nilai gitu ya. Yang mengubah nilai yang berbeda pada waktu yang berbeda ya atau untuk objek atau orang yang sama atau nilai dapat berbeda dalam waktu yang sama untuk orang atau objek yang berbeda. Nah, jadi itu dikatakan dengan variabel. Jadi variabel itu sifatnya berbeda satu dengan yang lainnya. Nilainya berbeda satu dengan yang lainnya. Waktu berbeda juga ya dari satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang dikatakan dengan variabel ya, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu menyusun tesis nanti biasa ya akan menggunakan yang namanya variabel ini. Nah, itu. Nah, variabel itu terbagi ya atas 5 jenis. Nah, itu ya. Jadi ada 5 variabel. Ya mungkin waktu S1 udah diterangkan ya Bapak Ibu ya. Yang namanya variabel itu meliputi variabel dependent, variabel independent, ya variabel moderating, variabel intervening atau juga mediating, serta variabel extani ya, atau juga extraneous variabel ya. Ada 5 jenis ini variabel. Nah, yang dikatakan dengan dependent itu apa? Nah, dependent variable itu adalah variabel yang menjadi perhatian utama ya dalam sebuah pengamatan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau menyusun tesis gitu kan, maka yang menjadi amatan utamanya adalah variabel dependennya ya, bukan variabel independennya. Misalnya apa? Misalnya bagaimana pengaruh pengaruh profitabilitas dan rentabilitas terhadap nilai wajar saham misalnya gitu kan. Jadi yang menjadi fokus adalah nilai wajar sahamnya ya, bukan profitabilitas atau juga rentabilitasnya ya. Itu yang dikatakan dengan perhatian utama ya dalam sebuah pengamatan. Nah, sedangkan independent variable adalah variabel yang sering disebut dengan variabel bebas ya, variabel stimulus, variabel prediktor ya, atau juga antecedent variable yang dapat mempengaruhi perubahan dalam dependent variable dan mempunyai hubungan positif atau juga negatif. Nah, jadi sifatnya Bapak Ibu variabel independen ini mempengaruhi ya. Ya, makanya dia dikatakan variabel bebas. Nah, maka bebas itu adalah bebas mempengaruhi. Ya, jadi yang dipengaruhi yang mana? Yang dipengaruhi adalah variabel dependent. Nah, itu ya bedanya antara independen dengan variabel dependent, Bapak Ibu. Ada yang mau menjadi pertanyaan? Silakan ya. Yang namanya independen dengan independen ini, silakan. Cukup jelas ya? Ya, cukup jelas. Di S1 pun juga udah jelas ini. Kemudian juga moderating variable. Nah, apa itu moderating variable? Yaitu variabel yang punya dampak. Nah, jadi variabel moderating itu adalah variabel yang punya dampak. Artinya, variabel yang dampaknya bisa memperkuat atau dampak yang memperlemah, gitu kan? Jadi kalau misalnya apa? Variabel moderating ini contohnya. Nah, jadi misalnya daya tahan tubuh ditentukan oleh, gitu kan? Yang memperantarainya apa? Cuaca, gitu kan? Karena cuaca mendung ya, akan menyebabkan berpotensinya orang memiliki daya tahan yang lemah, gitu kan? Imun yang lemah dengan cuaca mendung dibanding dengan cuaca yang terik. Nah, itu yang dikatakan dengan variabel moderating, memperkuat ya kan? Jadi variabel yang memperkuat itu misalkan bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap harga saham ya dengan variabel moderasinya adalah ukuran perusahaan ya kan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar return saham gitu kan. Semakin tinggi hutang perusahaan maka semakin rendah return perusahaan. Nah, itu dikatakan dengan variabel moderating ya.
Jadi variable moderating itu yang mempengaruhi ya, hubungan antara variable independen dengan variable dependent. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, variable intervening adalah variable yang memediasi ya, atau menengahi antar independent variable dan dependent variable. Nah, itu. Nah, itu jadi yang dikatakan dengan variable intervening itu memperantarai. Jadi ada hubungan antar variabel maka diperantarai ya, diperantarai oleh yang namanya intervening. Misalnya apa? Ya misalnya dari Medan menuju Tebing Tinggi melalui ya kan kota Perbaungan misalnya. Kalau tidak melewati kota Perbaungan maka tidak bisa menuju kota Tebing Tinggi. Nah, itu namanya variable intervening. Nah, itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup jelas ya. Nah, nantinya di tesis silakan ya Bapak Ibu mau menggunakan variable moderating dan variable intervening ya. Nah, jadi ini contohnya. Mana variable moderating, mana variable intervening. Hubungan antara kualitas pelayanan dengan loyalitas konsumen. Nah, di sini ada variable kepuasan konsumen. Nah, ini variable moderating atau variable intervening. Moderating atau intervening. Nah, karena tanda panahnya melalui gitu kan, artinya kena dia kan. Beda dengan tingkat persaingan ya. Kalau tingkat persaingan kan tanda panah kualitas pelayanan nggak kena ya kan. Tapi ada variabel tingkat persaingan. Nah, berarti apa? Kepuasan konsumen ini. Moderating atau intervening? Silakan. Moderating atau intervening? Intervening, Pak. Iya, betul. Intervening. Kenapa intervening? Ya karena kualitas pelayanan akan meningkatkan loyalitas pelanggan atau konsumen apabila ya kan kepuasan konsumen terjaga gitu kan. Maka bila kepuasan konsumen terjaga maka mereka akan loyal beli barang itu. Itu ya. Jadi ini adalah variable intervening. Jadi Bapak Ibu bisa bedakan ya, mana intervening, mana moderating. Nah, sekarang tingkat persaingan. Nah, tingkat persaingan ini kenapa dia dikatakan variable? Kalau ini udah intervening, udah pasti ini moderating, begitu kan? Nah, kenapa dia dikatakan variable moderating? Silakan. Logikanya gimana? Logikanya, ya kan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen melalui kepuasan konsumen diperkuat oleh itu ya, diperkuat oleh tingkat persaingan. Semakin rendah tingkat persaingan, maka kualitas pelayanan makin rendah, gitu kan, terhadap loyalitas. Bisa jadi ya, gitu kan? Karena berarti tingkat persaingannya rendah, berarti apa? Ada monopoli, gitu kan? Kalau dia tingkat persaingannya tinggi, tidak ada monopoli. Nah itu berarti pasarnya pasar persaingan sempurna, ya kan? Menurut ekonomi makro. Nah jadi inilah yang dikatakan dengan variable intervening. Ya ini intervening, ya, dan ini moderating, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian Pak, variabel ekstrani. Variabel ekstrani apa? Adalah variabel yang dapat mempengaruhi hubungan kausal antara variabel independen dengan variabel dependent. Ya, jadi variabel ekstrani di sini adalah variabel yang tidak diharapkan, ya, karena variabel ini akan menambah kesalahan dalam eksperimen atau penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama dari desain penelitian adalah mengurangi atau mengontrol pengaruh dari variabel ini sebanyak mungkin. Variabel ini disebut variabel pengganggu, ya, atau juga disebut dengan variabel ekstrani. Nah, jadi dengan kata lain, variabel ini adalah variabel yang tidak diharapkan, ya, undesired. Nah, karena di sini bisa masuknya variabel itu bisa menambah kesalahan dalam memprediksi, begitu ya. Contohnya bagaimana ini variabel ekstrani ini? Ya, jadi variabel ekstrani ini adalah ya variabel yang harusnya hubungan X dengan Y itu kuat, tetapi karena adanya Z, ya kan, maka Z ini memperlemah malah, gitu kan. Nah, maka dikatakan variabel Z itu adalah
variabel ekstrani. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian variabel pengganggu. Jadi adalah contoh penelitian yang mengandung variabel pengganggu tentang reaksi pasar yang diakibatkan pengumuman pembayaran dividen oleh perusahaan. Sebenarnya reaksi pasar ini dapat disebabkan variabel lain yang signifikan. Nah, jadi itu adalah disebut dengan variabel pengganggu. Jadi variabel pengganggu dapat dihilangkan dengan cara membuang sampel yang mengandung variabel pengganggu, yaitu membuang sampel perusahaan yang melakukan pengumuman merger, ya, Bapak Ibu. Nah, cara lain untuk dapat digunakan untuk mengatasi variabel pengganggu yaitu dengan membentuk variabel kontrol. Nah, jadi kalau variabel pengganggu itu bisa dieliminir ya dengan variabel kontrol. Apa itu variabel kontrol? Ya, variabel yang jika variabel pengganggu itu dapat diidentifikasi, maka dengan adanya variabel kontrol, maka variabel pengganggu itu tidak bisa berperan. Ya, misalnya, ya reaksi pasar juga dipengaruhi oleh variabel ekonomi makro seperti kebijakan pemerintah, efek suku bunga, inflasi dan lainnya. Jadi semuanya ini banyak gitu kan. Reaksi pasar dipengaruhi oleh variabel makro seperti efek suku bunga ya. Padahal reaksi pasar itu dipengaruhi oleh harga saham misalnya kan. Jadi harga saham itu kan variabel dependen ya, tapi karena adanya variabel lain yang mengganggu ya ini sulit diserangkan. Nah, itu namanya variabel pengganggu ya. Jadi idealnya adalah independen kepada dependen. Itu aja udah cukup sebenarnya ya. Atau juga independen melalui ya, atau juga diperantarai. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Ya, kemudian grup kontrol dibentuk dengan cara padanan, pasangan ya, yaitu jumlah sampel dan karakteristik sampel yang sama ya. Nah, itu. Jika variabel utama pembayaran dividen signifikan di grup treatment, tapi tidak signifikan di grup kontrol, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ekonomi makro tidak mengganggu hubungan kausalitas. Sebaiknya jika variabel utama pembayaran dividen signifikan di grup treatment dan juga signifikan di grup kontrol, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ekonomi makro mengganggu hubungan kausalnya. Nah, itu namanya variabel pengganggu. Jadi dengan kata lain, variabel pengganggu itu apa gitu kan? Menyebabkan disturbance term atau error estimation-nya semakin tinggi. Jadi error estimation-nya semakin tinggi bisa direndahkan dengan kata lain apa? Variabel pengganggunya nggak usah pakai. Ya, misalnya inflasi ya kan, kemudian juga kurs mata uang, itu kan semuanya variabel pengganggu. Ya, kalau dia dibuang bagaimana? Maka profitabilitas akan berpengaruh terhadap harga. Nah, itu namanya variabel pengganggu ya, Bapak Ibu. Ya, kemudian, nah inilah contohnya ya bagaimana hubungan antara independen dengan dependen ya. Dan hubungan antara independen dengan independen ini adalah hubungan yang mempengaruhi ya, karena independen ini ada, gitu, maka dependen ini berpengaruh ya dengan kondisi tertentu. Nah ini. Dan ada variabel extragen variable gitu ya. Ya, dalam hal ini yang mempengaruhi ya dependent variable. Nah, itu dikatakan dengan extraneous variable ya, Bapak Ibu. Nah, ada 4 tipe gitu ya. Yang namanya extraneous variable ini meliputi ya situational variable, ya kemudian juga percent variable. Nah, situational variable itu bagaimana? Yaitu aspek lingkungan ya yang mungkin mempengaruhi perilaku peserta. Misalnya bising, ya kan suhu, itu kan semuanya variabel pengganggu ya. Ya, suhu, bising itu kan mengganggu orang belajar. Ya, suhu dingin, suhu panas mengganggu orang belajar. Itu kan perilaku peserta yang nangis mengganggu orang belajar, begitu kan? Situational variable namanya. Nah, sedangkan partisipan atau person variable itu adalah setiap peserta berbeda dari yang lain, bagaimana mempengaruhi hasil. Misalnya apa? Suasana hati, misalnya itu adalah person variable ya. Cerdas atau tidak cerdasnya seseorang, yaitu dikatakan dengan person variable ya. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu nanti menyusun tesis, ya saya kira nanti cukup hanya independent variable terhadap dependent variable ya.
Kemudian juga menggunakan yang namanya intervening variable dan juga moderating variable. Itu aja udah cukup. Nah, itu ya. Mungkin Bapak Ibu berpengalaman ya ketika sudah menyusun tesisnya ya. Oke. Nah, kemudian skala pengukuran. Nah, dari variabel itu bagaimana caranya kita bisa mengukurnya? Ya, artinya mengukurnya pemakaian satuan kuantitatif maupun kualitatif pada objek subjek penelitian yang mendeskripsikan jumlah atau tingkat properti yang dimiliki objeknya. Ya, jadi skala pengukuran itu menentukan satuan yang dianalisa. Nah, jadi satuannya ada gitu ya. Nah, skala pengukuran yang pertama adalah skala nominal. Nah, jadi kalau skala nominal dikatakan dengan skala kategori, Bapak Ibu ya. Kategorinya laki-laki. Nah, kategorinya apa? Perempuan. Gitu ya. Kategorinya berdasarkan pada tingkatan. Kategorinya tamatan SMA. Kategorinya tamatan sarjana. Kategorinya tamatan S2. Maka itu dikatakan dengan kategorikal ya, skala nominal. Perusahaan mengalami going concern, ya, atau perusahaan tidak mengalami going concern. Nah, berarti skalanya 2, gitu kan? Artinya skala kategori, ya. Perusahaan bangkrut atau tidak bangkrut, perusahaan laba atau tidak laba, itu skalanya adalah skala nominal, ya. Kemudian skala ordinal. Jadi skala ordinal itu apa? Skala yang dapat diurutkan, ya, menunjukkan urutan peringkat, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ordinal itu gimana? Misalnya cuaca ya dalam hal ini dikatakan sangat dingin apabila suhunya mencapai 1 sampai dengan 10 derajat. Itu skalanya 5. Ya, skala yang di bawah 5 adalah skala 4. Berarti berapa? 10 sampai dengan 20 derajat Celcius. Skala 3 ya artinya menentukan derajat ya. Dingin, sangat dingin, sangat dingin. Nah, itu adalah skala ordinal, Bapak Ibu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup jelas ya? Ya di tesis juga deskripsi dulu mungkin udah sering ya menggunakan itu, Bapak Ibu. Kemudian skala interval. Nah, skala interval ini adalah skala yang memiliki kekuatannya sama ya. Sama dengan skala nominal maupun juga skala ordinal ya. Ditambah ada kejelasan antar jarak satu kategori dengan kategori lainnya ya. Misalnya pendapatan pegawai per bulan rentangnya yang penghasilannya 0 sampai dengan 1 juta rupiah, maka pegawai itu kategori 1 ya. Kalau pegawai kategori 2, dia penghasilannya 1 juta sampai dengan 2 juta. Pegawai dengan kategori 3, 2 juta sampai dengan 3 juta. Pegawai dengan kategori 4, 3 juta sampai dengan 4 juta. Pegawai dengan kategori lebih dari 4 juta, maka dikategorikan skala 5. Jadi yang orang punya penghasilan yang tinggi, maka skalanya 5 dibanding orang yang punya skala penghasilan yang menengah. Nah, itu dikatakan dengan skala interval ya, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan skala interval ini? Silakan. Ya, cukup jelas ya? Cukup jelas. Skala rasio, nah inilah dia Pak ya, skala rasio yang paling tinggi ya. Artinya skala yang dalam hal ini punya kekuatan ya di atas skala nominal, skala ordinal dan juga skala interval. Jadi kalau kita mau menulis tesis, Bapak Ibu saya harapkan menggunakan skalanya rasio. Ya, kenapa dia skala rasio? Karena skalanya punya nilai yang kekuatan skalanya lebih tinggi ya dibanding dengan skala yang lain. Nah, itu. Nah, ini contohnya ya. Jadi ringkasan desain skalanya, kalau dia skala nominal kategori ya, ordinal ya, interval ya, rasio juga ya. Menyatakan peringkat nominal tidak ya, tapi menyatakan peringkat di ordinal ya, di interval ya, di rasio ya. Yang menyatakan jarak ya tidak ya di nominal. Jadi kalau kita melakukan riset ya, Bapak Ibu menggunakan skala nominal, maka derajatnya rendah gitu ya. Artinya yang paling rendah dari jenis-jenis skala yang ada.
Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Baik, kalau tidak ada, Pak, ada yang mau tanya, Pak? ya silakan Pak. Eh, Apakah dengan pemilihan skala rasio juga mempengaruhi kualitas dari karya tulis kita, Pak? Betul. Jadi yang apabila kita menggunakan skala rasio, kita derajat data kita sangat tinggi. Nah, itu ya. Jadi kalau menggunakan skala interval itu ada perubahan data, gitu kan? Ada transformasi data, ya kan? Ada ini ya, ada perubahan data. Tapi kalau skala rasio Bapak Ibu gunakan itu sangat tinggi derajatnya ya. Jadi sebaik-baiknya penelitian ya memang idealnya skala rasio. Misalnya apa? Berapakah cadangan devisa Indonesia? Sekian, gitu kan? Berapakah utang luar negeri Indonesia? Sekian. Itu semuanya skala rasio. Jadi rasio itu bukan hanya perbandingan aja ya. Perbandingan antara 100 dengan 50 maka bandingnya 10 banding 2 misalnya. Bukan ya. Tapi skala rasio itu menyatakan dari 0 sampai tak terhingga, Bapak Ibu. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan, tesis Bapak Ibu mau menggunakan skala yang mana? Nah, itu ya. Itu menjadi suatu apa nanti ya, suatu jawaban nantinya ketika menyusun proposal tesis. Ya. Nah, jadi di sini yang banyak salah kaprah orang yaitu antara jenis skala ya dengan desain skala gitu ya. Ya. Jadi di sini bedanya adalah jenis skala dengan jenis skala dengan desain skala ya. Jadi di sini desain, kalau kita bicaranya desain skala maka ada desain skala Likert ya, desain skala Goodman, ya desain skala diferensial dan desain skala rating. Nah, jadi kalau misalnya skala rasio apakah masuk skala Likert? Tidak, gitu kan. Jadi skala Likert itu 5, 4, 3, 2, 1 itu semuanya adalah skala Likert. Nah, itu ya. Nah, kalau dia skala Goodman, nah dia menyatakan tidak pernah gitu kan. Itu. Kalau dia skala rating yang menyatakan kenyamanan di ruang Robbie Bank sangat baik 5. Nah, itu berarti skalanya rating. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau dia skala semantik, nah jadi skala semantik di sini mengukur sikap ya. Jadi tidak dalam bentuk pilihan ganda, tetapi dalam bentuk ini ya, tidak ramah, sangat ramah. Ya mungkin sering ya Bapak Ibu mendapatkan kuesioner kan seperti ini kan. Nah, kalau dia skalanya seperti ini, berarti itu adalah skala semantik. Nah, misalnya kita mau pelayanan ke bank, pelayanan dokter gitu kan. Sejauh mana keramahan dokter itu? Nah, jadi sangat ramah, tidak ramah. Jadi ada skalanya 1 sampai 8. Nah, itu ya. Menunjukkan derajatnya. Nah, itu ya. Nah, mungkin itu sajalah yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin waktu kita juga dibatasi. Nah, ini silakan dibaca dan nantinya saya bagikan bahan dan videonya ya. Dan jangan lupa ya, tugas papernya ya, Bapak Ibu. Ada lagi mau didiskusikan, silakan. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya perkuliahan kita. Dan kalau misalkan masih bingung tugas papernya, nanti judulnya boleh saya kirimkan ya. Apa yang mau ditulis, ya mungkin saya kirimkan judulnya. Ya, harapan kita mudah-mudahan mata kuliah metodologi penelitian ini ya sesuai dengan arahan Ibu Isnen dan Ibu Profesor Elizabeth kemarin, kita menghasilkan karya penelitiannya. Harapannya seperti itu yang dipublikasikan. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada